Di dalam agama Islam itu tidak pernah ada surga, tidak pernah ada neraka, Bang. Nggak pernah ada. Itu nggak tahu kenapa kok bisa ada surga dan neraka. Nggak ada. Gini, saya kasih contoh. Ini kalau kita telusuri, Bang, banyak yang akan murtad ini, Bang. Gini. Dengarkan saya, Bang. Konsep surga, neraka itu sebenarnya adalah konsep agama Hindu, Bang. Jadi hanya agama Hindu yang memiliki konsep ini. Ada di dalam Hindu itu ada tingkatan-tingkatan, Bang. Yang bawah itu ada neraka, kemudian ada surga. Yang paling tinggi itu sebenarnya ada nirvana, yang paling tinggi itu moksa namanya, Bang. Itu yang mencapai moksa itu, artinya penyatuan kembali seperti itu. Nah, konsep seperti ini sebenarnya milik agama Hindu, tidak ada di dalam Islam, Bang. Nggak ada. Begitu. Nah, sekarang begini. Lalu apa? Konsep dalam agama Islam itu sebenarnya apa, Bang? Konsep dalam agama Islam yang ada itu jannah. Betul. Nah, arti jannah ini sebenarnya apa? Banyak orang nggak tahu, Bang. Jannah ini kalau kita terjemahkan, Bang, artinya itu adalah kebun, taman, Bang. Taman. Suatu taman atau kebun. Kok dibilang surga itu dari mana jalan ceritanya? Nggak ada. Jadi, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Di dalam Alkitab, ada satu kalimat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Perhatikan, Bang. Itu dalam kitab Kejadian. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Nah, kalimat ini sehingga muncullah Taman Eden. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, taman itu, bahasa Ibrani daripada taman atau kebun, itu adalah gan. Gan. Nah, bahasa Arabnya jannah. Dari gan jadi jannah. Jadi Gan Eden, ya, Garden of Eden kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kata ini ternyata diadopsi oleh Al-Quran menjadi Jannatul Aden. Coba, Bang, tanya sama orang Islam, Bang, apa arti Jannatul Aden itu? Bingung pasti, Bang. Bingung. Apa itu Jannatul Aden itu? Sebenarnya kata itu diambil dari Alkitab itu, Bang. Taman Eden itu. Cuman kalau ditanya sama orang Islam, Jannatul Aden, Aden itu apa? Bingung. Apa Aden itu? Nah, itu konsep surga, Bang. Nah, terus neraka. Nah, neraka ini juga, Bang. Sebenarnya neraka ini, kalau kita telusuri kan itu dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya nggak ada kata neraka dalam Al-Quran. Yang ada dalam neraka, yang dalam Al-Quran itu adanya itu Jahannam. Nah, kata Jahannam ini, Bang, telusur punya telusur. Ketahuan dari mana, Bang? Dari Alkitab juga. Ini mau saya ceritakan nih, Bang. Nih, atau kita buka saja, Bang, ya. Nih. Kalau dalam agama Islam, memang banyak istilah-istilah yang sebenarnya diambil dari Alkitab, Bang. Kalau kita mau jujurnya, Bang, ya. Nih. Ya. Saya kasih tunjuk, ya. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Kalau Anda punya duit, Anda bisa berangkat ke neraka. Ada, Bang. Cuman kalau dalam Islam sudah dipoles, Bang. Udah dipoles, ada 7 tingkat, nanti begini, ada yang cucuk-cucuk begini, udah dipoles. Aslinya nggak begitu. Nih, saya kasih tunjuk sama teman-teman sekalian. Neraka itu bisa Anda kunjungi sekarang juga kalau Anda punya duit. Oh, tempatnya di Israel kok. Iya. Nih, kita kasih tunjuk ya, Bang, ya. Jahannam. Perhatikan. Kalau kita merujuk kepada ya akan susah, Bang. Nih, ya. Kita kasih tunjuk. Dari mana asal usulnya? Oh, ada. Perhatikan. Ini, Bang, dari sini nih kita baca, ya. Jahannam itu diambil dari Alkitab. Nih. Gehenna.
atau Gehinom itu sebenarnya artinya, arti letterleknya itu adalah lembah. Lembah milik keluarga Hinom. Geh ben Henom kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah, adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat daya Yerusalem, yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak. Untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan sebagai nama dari neraka dalam agama Yahudi dan Kristen, yang kemudian terinspirasi dari konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di saat Israel dikuasai Persia dan seterusnya. Nih Bang, kita kasih contoh ya Bang ya nih. Ini tempatnya Bang. Yang dimaksud lembah Gehinom itu ini, Gehinom. Jadi ceritanya Bang, dulu nih saya ceritakan saja ya, saya ceritakan gini. Ini kalau mau cerita akademis ini saya ceritakan nih ya. Saya balik dulu kameranya sebentar Bang. Jadi dulu Bang, sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah orang Kanaan, di situ itu ada suatu bangsa. Bangsa tersebut itu punya ritual namanya mempersembahkan anak, Bang. Mereka bakar anak itu di hadapan Molok. Nama dewa mereka itu adalah Molok. Banyak itu, Bang, artefak-artefaknya yang ditemukan itu. Nah, ketika orang Israel datang, mereka membumi hanguskan tempat itu. Mereka menajiskan tempat itu, dibuatlah tempat itu menjadi tempat pembakaran sampah. Supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu di situ. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban bakaran kepada Molok. Nah, setelah itu dibumi hanguskan, diperatakan, dijadikan tempat sampah. Tanah itu milik keluarganya Hinom. Milik Hinom, nama pemilik lembah itu adalah Hinom. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya, lembah itu Geh gitu. Geh ben Hinom. Lembah dari anak-anaknya Hinom. Jadi suatu lembah yang kepunyaannya itu adalah kepunyaan keturunan daripada Hinom ini. Dari situlah muncul istilah Gehinom. Nah, di dalam bahasa Yunani jadi Gehenna itu. Masuk ke dalam Quran jadi Jahanam. Coba makanya Bang, kalau Anda mau jujur, coba tanya Ustadz Adi Hidayat, tanya Abdul Somad, akar kata Jahanam itu apa? Mereka nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu karena memang bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Jadi makanya ini yang kita bahas di awal tadi Bang Edis, secara tafsiran di situ tuh secara tafsiran di dalam Al-Quran tadi sebenarnya saya bilang itu bukan bahasanya lurus gitu, bahasanya kias. Contohlah salah satu Bang Sedi. Mengapain kita beragama menyalahkan agama seseorang gitu. Contoh, sedangkan kafir itu sebenarnya secara penjelasannya, kafir itu adalah untuk orang Islam, bukan untuk orang beragama lain. Nah, tuh. Ini kalau kita naikkan satu orang ustadz lagi gimana nih kayaknya? Ini serem ini statement-statement Anda ini. Berat. Makanya dangkalnya beragama, Mas Edis ya. Saya bukan menyalahkan, dangkalnya beragama. Mengkafirkan seseorang, apakah ini yang disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita sebagai umat dan sesama umat, kok saling menyalahkan dan saling memfitnah, saling menghujat. Di mana agama? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim di mana?